Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Nora Rahmayani, mahasiswa S1 Pendidikan Matematika dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Video ini saya buat sebagai bagian dari tugas mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Menengah yang diampu oleh Ibu Rahmatia Nurmedina MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang kombinatorika beserta contoh soal, baik soal konsep maupun HOTS. Adapun topik pembahasan yang akan kita pelajari bersama mencakup beberapa subtopik, yaitu aturan pengisian tempat, permutasi, kombinasi. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke video pembelajaran. Baik teman-teman, di bagian pertama materi kombinatorika ini kita akan membahas tentang aturan pengisian tempat. Dalam bahasa Inggris, konsep ini juga dikenal dengan nama filling slot, yaitu cara sistematis untuk menghitung banyaknya susunan atau penempatan objek ke dalam posisi tertentu. Aturan pengisian tempat ini sangat penting sebagai dasar sebelum kita mempelajari permutasi dan kombinasi. Ada 3 cara utama yang bisa kita gunakan dalam aturan pengisian tempat. Yang pertama, aturan tabel. Dalam metode ini, kita menggunakan bentuk tabel atau kotak untuk mencocokkan dua kategori pilihan. Cara yang kedua adalah menggunakan diagram cabang. Ini cocok digunakan untuk menggambarkan proses bertahap dari sebuah pilihan yang bercabang. Cara ketiga adalah aturan perkalian terurut atau yang paling sering digunakan dalam soal kombinatorika. Di sini kita mengalihkan jumlah pilihan yang tersedia pada setiap posisi atau langkah secara berurutan. Untuk lebih memahami, yuk kita lihat contoh soal dari penggunaan aturan pengisian tempat berikut ini. Di sini ada contoh soal aturan tabel, di mana soalnya adalah seorang anak memiliki 5 kaos kaki dan 3 sepatu dengan aturan tabel. Banyaknya pasangan kaos kaki dan sepatu yang bisa dipakai anak tersebut adalah, dari soal kita mengetahui bahwa anak tersebut memiliki 5 kaos kaki dan 3 sepatu. Kaos kaki kita misalkan sebagai kelas dan sepatu semuanya sudah kita isi tabelnya. Sekarang kita hitung berarti kita masukkan ke dalam kaos kaki dan sepatu yang bisa dipakai oleh anak tersebut. Di sini ada baris pertama 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi total banyaknya pasangan kaos kaki dan sepatu yang bisa dipakai anak tersebut adalah 15. Dan di sini terakhir K5. Jadi kemudian untuk yang di kolom pertama kita masukkan sepatu pertama akan S1, kemudian sepatu kedua atau S2, dan terakhir S3. Setelah sudah kita masukkan yang diketahui tadi 5 kaos kaki dan 3 sepatu ke dalam tabel, lalu kita pasangkan di sini S1 dengan di sini K yang bisa. Untuk baris 2 kolom 3 di sini berarti S tersebut 1, K2, selanjutnya di sini S1, K3, S1. Jadi banyaknya pasangan kaos kaki dan sepatu yang bisa dipakai anak tersebut adalah 15. Hal yang sama kita lakukan, kita pasangkan sepatu kedua dengan 5 kaos kaki. S1, K1, S2, K2 sampai nanti S2, K5. Kemudian untuk sepatu yang ketiga kita pasangkan juga dengan kaos kaki 1 sampai kaos kaki 5. Setelah
sudah kita isi tabelnya. Sekarang kita hitung berapa pasangan kaos kaki dan sepatu yang bisa dipakai oleh anak tersebut. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi total banyaknya pasangan kaos kaki dan sepatu yang bisa dipakai anak tersebut adalah 15. Jadi banyaknya pasangan kaos kaki dan sepatu yang bisa dipakai anak tersebut adalah 15. Nah, jadi banyaknya pasangan kaos kaki dan sepatu yang bisa dipakai anak tersebut adalah 15. Nah, baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke contoh soal aturan diagram cabang. Di sini soalnya, untuk mencapai kota Bandung, M, Ahmad berangkat dari kota Surabaya, K, melalui kota Semarang, L, kemudian kota Bekasi, M. Jika jalan dari kota Surabaya ke kota Semarang ada 2 jalan, dari kota Semarang ke Bekasi ada 3 jalan, dan dari Bekasi ke Bandung ada 2 jalan, maka banyak rute yang dapat dilalui adalah. Nah, di sini di soal diketahui untuk mencapai kota Bandung yang kita misalkan sebagai M, Ahmad berangkat dari kota Surabaya yang kita lambangkan sebagai K, melalui kota Semarang, L, kemudian kota Bekasi, M. Nah, di soal juga diketahui jika jalan dari kota Surabaya ke kota Semarang ada 2 jalan. Surabaya ke kota Semarang ada 2 jalan, kemudian dari kota Semarang ke Bekasi itu ada 3 jalan, dan dari Bekasi ke Bandung itu ada 2 jalan. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita menggunakan aturan diagram pencar. Yang pertama, di sini Ahmad berangkat dari kota Surabaya, atau kita tuliskan sebagai K, melalui kota Semarang, L. Nah, di soal kan ada diketahui dari Surabaya ke kota Semarang itu ada 2 jalan. Berarti di sini bisa kita buat 2 jalur seperti ini. Yaitu dari kota Surabaya ke kota Semarang atau L. Kita tuliskan di sini L1 dan L2. Nah, kemudian dari kota Bekasi. Nah, di Bekasi itu Semarang ke Bekasi ada 3 jalan. Berarti kan di Semarang ini kita buat 3 jalur. 1, 2, 3. Sama untuk yang jalur sebelah sini. 1, 2, 3. Di sini kita tuliskan kota Bekasi itu sebagai M1, M2, M3. Kita tuliskan M1, M2, dan M3. Kemudian tadi kita sudah sampai di Bekasi ya. Nah, dari Bekasi ke Bandung ada 2 jalan. Bandung itu lambangnya M. Ada 2 jalur ya, berarti kita gambarkan 2 jalur setiap ininya. Nah,
berarti di sini N1, N2, N1, N2, N1, N2, N1, N2, N2. Nah, sekarang kita hitung berapa cabang yang Ahmad bisa lalui untuk mencapai kota Bandung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi banyak rute yang dapat dilalui Ahmad untuk mencapai kota Bandung, yaitu ada 12 jalur. Jadi banyak rute yang dapat dilalui adalah 12 rute. Oke. Baik, sekarang kita lanjut ke contoh soal aturan perkalian terurut. Di sini soalnya terdapat 5 buah angka, yaitu 2, 3, 4, 5, dan 6. Banyak bilangan 3 angka yang bisa dibuat dari 5 angka tersebut adalah, nah di sini di soalnya disebutkan terdapat 5 buah angka, yaitu 2, 3, 4, 5, dan 6. Banyak bilangan 3 angka yang bisa dibuat dari 5 angka tersebut. Nah, untuk membuat sebuah bilangan 3 angka, di sini kita membutuhkan 3 posisi, yaitu ratusan, puluhan, dan ribuan. Nah, karena di dalam soal ini tidak disebutkan adanya syarat khusus, maka kita anggap angkanya boleh berulang dan posisi angka bebas dipilih dari 5 angka yang tersedia. Jadi, mari kita gunakan aturan perkalian terurut di sini. Nah, di sini bisa kita tuliskan 5 pilihan untuk angka pertama, kemudian 5 pilihan untuk angka kedua, dan 5 pilihan untuk angka ketiga. Kenapa? Karena di sini tidak disebutkan adanya syarat khusus. Setelah itu kemudian yang di banyak susunannya bisa langsung kita kalikan. Banyak susunan lima dikali 5 dikali 5, hasilnya benar 125. Nah, jadi banyak bilangan 3 angka yang bisa dibuat dari 5 angka tersebut adalah 125. Pada bagian ini kita akan membahas tentang permutasi, salah satu topik penting dalam kombinatorika. Secara umum, permutasi adalah banyaknya susunan berbeda dari sejumlah objek. Dalam permutasi, urutan atau posisi sangat diperhatikan. Artinya, susunan A, B, C berbeda dengan C, B, A, walaupun objeknya sama. Jika kita memiliki n objek dan kita ingin menyusun r objek dari n objek tersebut dengan r kurang dari sama dengan n, maka permutasi n dari r sama dengan n faktorial dibagi n dikurang r faktorial, di mana n jumlah total objek dan r adalah banyaknya objek yang disusun. Sekarang mari kita pelajari 3 jenis permutasi khusus. Yang pertama, permutasi n objek dari n objek atau permutasi penuh. Ini adalah kasus saat semua objek disusun seluruhnya karena semua objek digunakan, maka tinggal menghitung n faktorial saja. Rumus yang digunakan adalah. Kedua, permutasi dengan objek yang sama. Digunakan saat ada objek yang identik atau berulang.
rumus yang digunakan. Ketiga, permutasi siklis. Permutasi siklis terjadi saat objek disusun melingkar, misalnya pada meja bundar. Karena posisi dalam lingkaran bersifat rotasi, maka satu posisi dianggap tetap. Jadi, dari n objek hanya perlu menyusun n kurang 1 faktorial posisi, sehingga rumus yang digunakan adalah. Untuk mempermudah pemahaman, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas penyelesaian soal permutasi. Soalnya seperti ini. Dalam suatu perlombaan terdapat 8 peserta. Hadiah akan diberikan kepada juara 1, 2, dan 3. Berapa banyak cara menyusun urutan juara dari 8 peserta tersebut? Langkah pertama, kita identifikasi, diketahui N 8 orang peserta dan R 3 posisi juara. Yang ditanya, berapa banyak susunan berbeda juara 1, 2, dan 3. Karena urutan juara diperhatikan, maka kita gunakan permutasi PNR sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Lanjut, kita substitusi nilai ke rumus P8,3 sama dengan 8 faktorial dibagi 8 dikurang 3 faktorial. 8 faktorial per 5 faktorial itu sama dengan 8 dikali 7 dikali 6 sama dengan 336. Jadi banyak cara menyusun 3 juara dari 8 peserta adalah 336 cara. Soal kedua, sebuah grup seni berisi 7 orang akan dipilih 5 orang untuk tampil membentuk formasi barisan. Namun, terdapat 2 orang A dan B yang tidak boleh berdampingan dalam barisan tersebut. Berapa banyak susunan berbeda yang dapat dibuat? Nah, dari soal diketahui jumlah orang N sama dengan 7, banyak orang yang dipilih untuk disusun R sama dengan 5, A dan B tidak boleh berdampingan. Ditanya, banyak susunan 5 orang dari 7 dengan A dan B tidak berdampingan. Nah, langkah penyelesaiannya yang pertama, kita hitung total permutasi tanpa batasan menggunakan rumus peluang N dari R sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Kemudian kita substitusi nilai N dan R yang diketahui tadi. Peluang 7 dari 5 itu sama dengan 7 faktorial per 2 faktorial. Hasilnya 2520. Langkah kedua, hitung permutasi dengan A dan B berdampingan. Ada 4 kemungkinan posisi bersebelahan. A dan B bisa ditukar posisi, itu 2 cara. Maka ambil 3 orang dari sisa, disusun 3 faktorial sama dengan 6 cara. Total berdampingan kita kalikan 4 dikali 2 dikali 10 dikali 6 sama dengan 480. Langkah terakhir kita hitung susunan yang memenuhi. Permutasinya sama dengan 2520 dikurang 480 sama dengan 2040. Jadi, terdapat 2040 susunan berbeda dari 5 orang yang tidak menempatkan A dan B berdampingan. Topik berikutnya yaitu kombinasi. Kombinasi adalah cara memilih atau mengambil objek dari suatu kumpulan tanpa memperhatikan urutan. Artinya, susunan A, B, dan BA dianggap sama dalam kombinasi. Adapun rumus kombinasi dasar yang kita gunakan adalah CNR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali dalam kurung N minus R faktorial, di mana N itu jumlah total objek dan R adalah banyaknya objek yang dipilih. Namun, dalam beberapa soal, pengambilan objek boleh diulang. Nah, disinilah muncul konsep kombinasi dengan pengulangan. Dengan rumusnya adalah C dari N tambah R kurang 1, R sama dengan N tambah R kurang 1 faktorial dibagi R faktorial dikali N kurang 1 faktorial.
di mana N adalah jumlah jenis objek yang tersedia, sedangkan R adalah jumlah total objek yang akan diambil dan boleh berulang. Nah, di sini ada contoh soal HOTS kombinasi, yang mana soalnya adalah sebuah kotak berisi 2 koin Rp200, 4 koin Rp500, dan 6 koin Rp1.000. Dari kotak tersebut diambil 6 koin sekaligus dan setiap koin mempunyai peluang terpilih sama besar. Peluang 6 koin yang terambil memiliki jumlah maksimal Rp5.000 adalah. Nah, di soal ini yang kita ketahui bahwa dalam sebuah kotak berisi 2 koin Rp200, kemudian 4 koin Rp500 dan 6 koin Rp1.000. Nah, dari kotak tersebut diambil 6 koin dan setiap koin mempunyai peluang terpilih yang sama besar. Peluang 6 koin yang terambil memiliki jumlah maksimal Rp5.000. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini kita menggunakan konsep kombinasi. Di sini kita hitung dulu jumlah semua koin. 2 ditambah 4 ditambah 6, hasilnya 12. Jadi artinya kita akan memilih 6 koin dari 12. Sehingga di sini bisa kita cari kombinasi 12 dari 6 itu adalah 924. Langkah selanjutnya kita menentukan kasus yang memenuhi di mana jumlah maksimal itu adalah 5.000. Di sini kita harus mencari semua kombinasi pemilihan koin yang total nilainya maksimal 5.000. Untuk itu kita gunakan variabel X sebagai jumlah koin 1.000, Y sebagai jumlah koin 500, dan Z sebagai jumlah koin Rp200. Dengan syarat tadi X ditambah Y ditambah Z itu sama dengan 6. Karena di sini peluang 6 koin yang terambil. Nah, kita hitung satu persatu. Nah, lanjut di sini kita cari kombinasi dari kasus pertama, yaitu misalkan 6 koin dari 1.000. Berarti kombinasi 6 dari 6 itu adalah 1. Kemudian untuk kasus kedua itu misalkan 5 koin 1.000 dengan 1 koin 500. Kombinasi 6 dari 5 dikali kombinasi 4 dari 1 itu adalah 6 dikali 4 sama dengan 24 cara. Ke kasus yang ketiga itu misalkan kita mengambil 5 koin 1.000 ditambah 1 koin 200. Jadinya kombinasi 6 dari 5 dikali kombinasi 2 dari 1. Hasilnya 6 dikali 2 sama dengan 12 cara. Kemudian kita misalkan lagi kasus yang keempat, itu pengambilan 4 koin 1.000 dengan 2 koin 500. Jadi di sini kombinasinya kombinasi 6 dari 4 dikali kombinasi
cara. Sekarang kita jumlahkan kasus 1, 2, 3, dan 4-nya. Itu 1 ditambah 24 ditambah 12 ditambah 90. Hasilnya 127 cara. Nah, sekarang kita hitung peluangnya, di mana P sama dengan jumlah kasus yang memenuhi per jumlah kasus total. Jumlah kasus yang memenuhi itu ada 127 cara per jumlah kasus total yang sudah kita hitung di awal tadi itu 924. Nah, jadi peluang 6 koin yang terambil memiliki jumlah maksimal 5.000 adalah 127 per 924.